Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan belajar matematika diskrit dengan Python dan Google Colab. IMF Learning by doing. Coding, matematika diskrit itu ya seperti inilah, ada rumus matematikanya, kemudian ada kondisinya, ada case-nya, dan cukup rumit, tapi di Python itu bisa menjadi lebih sederhana. Seperti ini contohnya, ataupun ini. Oke, teman-teman ingin lebih lagi terkait matematika diskrit dengan Python dan tentunya Google Colab, bisa cek link di bawah ini, di mana ada penjelasan mulai dari teori dan praktek menerapkan matematika diskrit dengan Python. Oke, back to here. Kita akan lanjut bagaimana cara menerapkan matematika diskrit dengan Python dengan tentunya Google Colab. Here we go. Yo guys, kita akan membahas codingan yang sudah kami buat terkait matematika diskrit dengan Python dan tentunya Google Colab. Oke, kita mulai dari logika proporsional. Tapi sebelum itu, ketika teman-teman mengetahui matematika diskrit pada umumnya itu adalah nulis di kertas ataupun menggunakan aplikasi matematika yang lain. Tapi sekarang kita akan menggunakan sedikit bahasa pemrograman dengan Python. Oke, kita mulai dari logika proporsional, di mana akan ada fungsi, negation, conjunction, disjunction, exclusive disjunction, dan implication. Dan di sini kami sudah membuat function yang di kolom yang berbeda, di mana nanti ini dijalankan, kemudian nanti bisa langsung dipanggil di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama, logika proporsional. Jadi 1 tambah 1 itu 2. Nah, jika 1 dan 1 and 1 itu berbeda. Oke, kemudian kita akan lanjut lagi pembahasannya di logika proporsional dan negasi, mana ini akan merubah nilai P yang awalnya true menjadi false ataupun sebaliknya. Kemudian di sini ada logika proporsional dengan konjungsi. Jadi menggunakan operator AND. Oke, operator AND seperti ini. Sedangkan negasi menggunakan NOT. Kemudian untuk disjunction-nya menggunakan OR. Sedangkan exclusive disjunction itu penggabungan antara AND, NOT, dan OR. Dan implikasi itu mendefinisikan jika maka, jadi ada if. Oke, kemudian di sini akan memastikan bahwa jika P adalah key maka benar, jika tidak ya tidak benar. Kemudian ada custom implication. Jadi di sini teman-teman bisa merubah atau membuat implikasi yang teman-teman inginkan. Misalnya bukan P atau key. Oke, di logika matematika diskrit terutama di Python, kita bisa mendefinisikan semuanya sendiri. Kemudian kita bisa melakukan perulangan sebanyak berapa yang ingin kita lakukan data yang kita punya. Jadi perulangannya berdasarkan data yang kita punya. Oke, kemudian di sini ada predicate dan quantifiers. Nah, di predicate kita akan mengecek bahwa nilai itu kurang dari atau lebih dari. Oke, di sini ada yang menggunakan dua parameter, kemudian kita masukkan value-nya yang kita inginkan, entah itu nilai tertinggi atau terendah. Kemudian ada quantifier, ini ada persamaan yang lebih kompleks, di mana kita akan memasukkan semuanya secara dinamis, atau kita menentukannya di luar, bukan di dalamnya function. Jadi teman-teman bisa milih apakah nanti konstannya diletakkan di dalamnya fungsi R atau di luarnya, jadi nanti bisa ditentukan. Oke, kembali lagi ke playground-nya. Kita sudah ada logika proporsional, kemudian di sini ada contoh untuk negasinya. Jadi di sini ada kasus di mana keterangan info mahasiswa Bayu itu tidak ikut tes, kemudian itu benar. Kemudian Ayu ikut tes, itu salah. Salah di sini berarti kalau misalnya dia ikut tes berarti dia posisinya sudah false, sedangkan tidak ikut tes maka posisinya bisa true. Sebetulnya ini ada hanyalah contoh saja, nanti bisa dibolak-balik. Jika
ikut tes itu true, ataupun tidak ikut tes itu false. Oke, kemudian kita akan melakukan perulangan di sini. Oke, yang sebelumnya kami jelaskan perulangan. Jadi ini adalah set. Kalau misalnya teman-teman bingung terkait set atau dictionary di Python, bisa melihat video kami sebelumnya terkait belajar 3 dasar pemrograman di YouTube IMF Learning. Oke, di sini info.items, kemudian kita akan menggunakan enumerate untuk memperoleh ID dan datanya. Kemudian ini adalah indeks dari loop-nya. Oke, kemudian kita masukkan rumus negation, data, status, result, kemudian kita cetak ID, data, name-nya, kemudian statusnya, kemudian result-nya. Kemudian di sini juga ada sentence. Saya belajar status true, kemudian saya belajar Java status false, karena kita sedang belajar Python. Dan kita melakukan for 2 dimensi di sini untuk matriksnya karena adalah tabel, conjunction-nya, p status dan key statusnya. Jadi ketika menggunakan dictionary, pastikan memanggil nilai yang ada di dalam dictionary-nya ini. Dan logika profesional dengan bukan conjunction, jadi kebalikan dari conjunction. Oke, kemudian ini adalah logika profesional dengan eksklusif bukan konjungsi atau conjunction. Eksklusif disjunction sentence A atau B, di mana A dan B itu not P or key. Oke, kemudian di or lagi di B-nya P dan key sesuai dengan rumus yang ada di atas. Jadi ini bisa kita ganti sesuai kita mau, sesuai kondisi, sesuai kasus yang kita temukan. Oke, kemudian di sini ada implikasi. Sama, kita akan menggunakan for-nya 2, kemudian kita akan membandingkan antara P dan key-nya. Dan implikasinya apa ketika kita membandingkan P dan key-nya? Dan kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah logika proporsional. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, kok misalnya kita ubah ini menjadi N, maka hasilnya akan berubah menjadi not nice, karena 1 dan 1 bukanlah 2, tapi 1. Jadi kalau kita rubah ini menjadi nice. Oke, jadi penggunaan 1 plus 1 dengan 1 N1 itu berbeda. Oke, kita kembali lagi ke yang selanjutnya, yaitu yang negasi. Kalau misalnya kita jalankan, maka kita peroleh bahwa yang awalnya statusnya Bayu itu adalah true berubah menjadi false. Kemudian Ayu yang awalnya false menjadi true. Kemudian kita akan membahas hasil dari conjunction proporsional, di mana saya belajar Python dan saya belajar Python itu benar. Saya belajar Python dan saya belajar Java itu salah, karena keduanya berbeda. Oke, menjadi salah, salah, salah. Oke, logika selanjutnya itu bukan konjungsi. Jadi, belajar Python atau belajar Python. Nah, ini true. Kemudian belajar Python atau belajar Java itu true. Kalau misalnya belajar Java atau Java itu false. Kemudian di sini ada hasil dari eksklusif konjungsi. Jadi eksklusif konjungsi lebih kompleks dibandingkan konjungsi dan diskonjungsi. Kemudian di sini ada logika proporsional dengan implikasi. Jadi jika saya belajar Python, saya belajar Python, betul. Jika saya belajar Python, maka saya belajar Java itu tidak asik. Oke, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa mengulangnya kembali, melihat codingan ini. Ini untuk implikasinya. Kemudian ini untuk eksklusif konjungsinya. Kemudian ini untuk bukan konjungsinya. Setelah ini adalah konjungsinya. Kemudian ini penerapan negasi. Dan ini adalah data atau variabel yang akan digunakan. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi yang sudah dibuat di logika proporsional. Oke, selanjutnya kita kesetaraan dan proporsional. Kemudian predicate dan quantifiers. Oke, jadi fungsi yang ada di kesetaraan proporsional dan predicate quantifier sudah ada di atas. Jadi tinggal panggil saja. Nah, data yang digunakan masih sama, yaitu saya belajar Python dan saya belajar Java. Oke, kita akan melihat kesetaraan proporsionalnya. Kita menggunakan custom application. Jadi conjunction, kemudian kita peroleh hasilnya di mana setelah dikonjungsikan kemudian diimplikasikan menjadi true. Oke, itu untuk kesetaraan proporsionalnya.
Selanjutnya predicate dan quantifiers. Nah, predicate quantifiers kita bisa menentukan nilai itu adalah lebih besar atau lebih kecil. Kemudian untuk konstantanya seperti ini, kita bisa tentukannya di luar. Kemudian max value-nya pun juga sama, bisa ditentukan di luar. Jadi kita bisa rubah max value-nya berapa, konstannya berapa. Oke, ini untuk predicate yang pertama. Jadi jika nilai X-nya itu kurang dari max value. Oke, jadi kalau bisa dijalankan, maka akan peroleh hasilnya seperti ini. Jadi 3 dengan 20 itu benar. 4 dengan 20 itu benar, dan 100 dengan 20 itu salah, karena 100 itu lebih besar dari 20. Kemudian predicate value dengan dua parameter. Jadi nilai 2 dan 2 dengan 20 itu salah, karena 4 dengan 20 itu lebih besar 20 dibandingkan 4. Oke, ini melakukan perulangan sebanyak jumlah data yang kita peroleh, kita miliki, yaitu variabel di W dan V dan W. Nah, variabel V dan W atau values itu sendiri, dimensinya harus sama, panjangnya harus sama. Kalau misalnya ini values yang berbeda, jangan berbeda panjangnya, tapi harus sama. Jadi misalnya panjangnya 3, maka di variabel W panjangnya pun harus 3. Nah, ini hanya melakukan perulangan dengan menggunakan variabel yang berbeda di sini, di for, supaya bisa membandingkan di dalam variabel value. Oke, kemudian ini ada contoh yang quantifiers, di mana di sini mengecek apakah benar nilainya itu sudah sesuai. Oke, kalau misalnya sudah benar, maka ya berinya nice. Kok nggak benar, ya nggak keluar. Jadi not nice. Oke, seperti ini. Di cara pemanfaatan logika di Python tentunya untuk matematika diskrit. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori set. Set sebelumnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, 3 dasar pemrograman bahasa Python. Nah, kita lebih ke yang lebih spesifik lagi, fokus pada matematika diskrit, di mana kita bisa mengecek elemen atau kita bisa mengecek nilai di dalam elemen dengan fungsi check membership. Kita execute dulu fungsi yang ada di sini, kemudian juga ada member list-nya. Kalau ini langsung di dalam elemennya, sedangkan ini menggunakan for untuk mengecek setiap anggota di dalam elemen. Oke, ini list-nya, sedangkan ini langsung hasilnya. Kalau ini semuanya dicek. Oke, di sini juga ada titik 3. Titik 3 itu seperti tanda bahwa elemen yang kita miliki itu banyak. Nah, ini biasanya hanya dipergunakan untuk menampilkan saja. Jadi hanya sebagai contoh, karena variabelnya berbentuk string. Nah, elipsis ini adalah simbol dari elemen yang banyak. Oke, di sini, jadi variabel A, min 1, 2, 3, 4, min 1, 2, 3, 5, sampai 100. Nah, antara ini tidak ada, kemudian kita menggunakan anggota A sama dengan 3, kemudian kita cek apakah benar A adalah membership dari elemen A. A adalah membership dari elemen A. Oke, kemudian di sini ada listnya, kemudian kita jalankan. Oke, kita peroleh 3 adalah member dari elemen A. Oke, benar. Kemudian kita akan melakukan pengulangan untuk mengecek semua yang ada di dalam elemen. 2 is 3 is 100, 5, kemudian A to B. Nah, kita juga bisa membuat builder atau mengecek bahwa bilangan A elemen A dengan elemen B itu apakah ada anggota yang lebih sesuai dengan elemen B? Ada, yaitu 100. Jadi kita juga bisa merubah ini menjadi nilai yang lain, kemudian kita bisa memperoleh jadi nilai yang di atas sama dengan 0 itu adalah anggota dari B. Oke, kita lanjut kepada operation. Jadi di discrete ada set operation di mana kita bisa menghapus data yang ganda atau duplikat, kemudian kita bisa menghitung jumlah data atau elemen yang sudah dibersihkan. Kemudian kita juga bisa mengecek bagian di dalam elemen A atau B. Dan kita bisa memastikan kesamaan atau kesetaraan antara elemen A dan B subsetnya. Oke, kita sudah jalankan. Kemudian kita play di sini. Oke, di sini ada elemen A dan B, di mana sebagian elemen B ada yang sama seperti ini. Dan di dalam elemen A
ada variabel, ada nilai yang ganda 2 dan min 1. Dan ada anggota A yaitu bernilai 300, kemudian kita bisa menambahkannya ke dalam elemen A. Jadi kalau kita cetak akan muncul seperti ini. Jadi di set kita bisa menambahkan dan menghapus. Oke, sekarang kita akan coba menghapus, remove, kemudian kita akan menghilangkan angka 100. Oke, kita jalankan, kemudian angka 100-nya hilang. Jadi seperti itu untuk yang remove-nya, karena remove-nya kita tidak butuh, maka kita play kembali. Oke, kita sudah menambahkan dan kita juga bisa menggabungkan. Oke, union A dan B digabungkan menjadi seperti ini. Nah, di set itu tidak berurutan, jadi disorder, jadi tidak berurut. Kemudian intersection itu adalah mencari selisih antara dua elemen. Oke. A dan B selisihnya adalah atau persinggungannya adalah 1, 2, 3, dan 5. Oke, diferensinya perbedaan dari elemen A dan B, 100, 300, dan min 1. Jadi, di elemen A dan B tidak ada nilai 100 dan 300 dan min 1. Dan kita juga bisa mengurutkan, tapi nanti formatnya akan berubah menjadi list. Jadi set dan list itu bisa dirubah apabila menggunakan sorted. Seperti ini. Ini akan menggantikan tipe variabel yang awalnya set menjadi list. Oke, kemudian kita bisa menghitung cardinality atau nilai atau anggota di dalam elemen yang tidak duplikat. Oke, di sini berjumlah 7. Jadi sesuai, jadi akan menghitung panjangnya list atau array. Kemudian kita juga bisa mengecek subset antara A dan B, B dan A. Maka hasilnya false, karena subsetnya A dan B tidak sama. Oke, kemudian di akhir matematika diskrit kita bisa membahas algoritma, yaitu Euclidean algo, biasanya sering digunakan untuk mencari selisih antara variabel A dan variabel B. Di mana R di sini yang akan menunjukkan A sebagai B-nya, kemudian Q adalah hasilnya karena empty array, kemudian K untuk menghitung while-nya. Jadi R itu akan bergeser dari A dan B. Oke, K plus 1 berarti K-nya 0 berarti 1, R1. Ini 0, 0, 0, 1, kemudian tidak sama dengan 0. Oke, append dimasukkan kemudian di modulus. Oh, ini di div kemudian di modulus. Jadi persen di Python itu sebagai modulus dan slash double sebagai div. Oke. Kemudian diperoleh, dicetak hasilnya seperti ini. Jadi R K-1 dan RK dan Q K-1 dan K plus 1. Dan kita bisa menemukan GCD-nya dan LCM-nya. Oke, kita panggil fungsinya, kemudian kita print. Jadi kita peroleh bahwa 74 ditambah 130, 1320 itu adalah, jadi kita peroleh bahwa 480 itu terdiri dari 1724 dikali 2 ditambah 132. Kemudian 174 itu sama dengan 132 dikali 1 ditambah 42. Kemudian 132 sama dengan 42 kali 3 ditambah 6. Dan seterusnya hingga memperoleh nilai yang maksimal, yaitu 6 kali 7 sama dengan 0. Jadi 0 ini sudah paling maksimal. Oke, seperti itu terkait pemanfaatan matematika diskrit dan Python. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya dalam kasus matematika diskrit. Yang sering di komputer itu binary, yaitu 0111. Mungkin kasus yang lain bisa seperti himpunan-himpunan ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan matematika diskrit. Terima kasih. Nantikan video kami selanjutnya terkait matematika diskrit dan pemrograman pastinya dan aplikasi komputer. Terima kasih.
Nantikan video kami selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.